Selamat pagi untuk semua penonton setia. Semoga hari ini penuh berkah dan ketenangan. Kali ini kita akan membuka kembali berkas sebuah kasus kriminal yang begitu menggemparkan di Indonesia, tepatnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Di sebuah apartemen modern di tengah kota yang ramai, tiga saudari muda yang dikenal cantik dan ceria tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada pesan yang ditinggalkan, tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya keheningan yang menyisakan tanda tanya besar. Kasus ini bukanlah kasus biasa. Kepolisian daerah Jawa Tengah harus bekerja keras tanpa henti selama lebih dari 2 bulan. Mereka melakukan penyelidikan, melelahkan, memeriksa, dan menyaring lebih dari 3.900 orang yang berpotensi terlibat. Dan akhirnya hasil yang terungkap membuat semua orang terkejut. Pelaku kejahatan ternyata adalah seseorang yang selama ini bersembunyi begitu dekat, nyaris tidak pernah dicurigai. Di pengadilan, rekonstruksi peristiwa dan konfrontasi antara pelaku dengan jaksa serta keluarga korban membuat semua yang hadir merinding. Kejahatan yang terungkap begitu kejam, begitu tak terbayangkan, hingga meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita telusuri jalannya peristiwa. Lokasi tragedi ini adalah kota Semarang, pusat politik, ekonomi, sekaligus budaya Jawa Tengah. Kota yang sedang berkembang pesat ini dikenal dengan sejarah panjangnya, keramahan masyarakatnya, dan bangunan bersejarahnya. Namun pada awal tahun 2015, tepat setelah libur panjang tahun baru Imlek, sebuah tragedi yang tak pernah terbayangkan mulai terkuak di sebuah kawasan hunian baru di Kecamatan Tembalang. Hari itu, Sabtu 28 Februari 2015, udara Semarang masih terasa sejuk oleh sisa-sisa musim hujan. Seorang perempuan bernama Siti Rahmawati, warga asli Kabupaten Kendal yang sudah lama merantau di Semarang, melangkah tergesa-gesa menuju kantor polisi sektor Tembalang. Suaranya bergetar, napasnya terengah-engah ketika ia melaporkan sesuatu yang sangat ganjil. 3 adiknya tidak bisa dihubungi sejak kemarin. Telepon genggam mereka mati serentak. Tidak ada balasan pesan, tidak ada kabar apapun. Rahmawati bahkan sudah datang langsung ke apartemen yang ditempati adik-adiknya. Ia berdiri lama di depan pintu, mengetuk berulang kali, memanggil nama mereka keras-keras. Namun yang terdengar hanya gema suaranya sendiri di lorong apartemen. Merasa firasat buruk, Rahmawati dan suaminya mendatangi manajemen apartemen meminta bantuan untuk membuka pintu dengan paksa. Tetapi petugas keamanan menolak karena menurut aturan pintu tidak boleh dibuka tanpa izin pemilik unit. Tidak punya pilihan lain, pasangan itu akhirnya menuju kantor polisi berharap aparat dapat membantu memeriksa keadaan. Polisi yang menerima laporan segera bergerak ke lokasi sebuah unit apartemen bernomor 503 di apartemen Bukit Semarang Baru. Unit itu dihuni 2 adik perempuan Rahmawati, yaitu Nur Aisyah dan Rina Lestari. Sementara seorang adik lagi, Dewi Anggraini, tinggal di unit berbeda, namun masih dalam kompleks yang sama. Dengan disaksikan pihak manajemen apartemen, seorang tukang kunci dipanggil. Dalam hitungan menit pintu unit 503 berhasil dibuka. Pemandangan di dalam tampak biasa saja. Barang-barang tertata rapi, tidak ada tanda-tanda perampokan. Di meja rias terdapat beberapa lembar uang pecahan kecil dan perlengkapan make-up. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk meremang. Di balkon mesin cuci masih berputar setengah jalan dengan cucian basah di dalamnya. Di lantai sebuah kantong berisi pakaian kotor milik Dewi terlihat dibiarkan begitu saja. Semua seakan menunjukkan bahwa ketiga gadis itu pergi dalam keadaan tergesa-gesa dan berencana segera kembali. Tetapi mengapa ponsel mereka semuanya mati bersamaan? Rahmawati hanya bisa berdiri terpaku, dadanya sesak oleh rasa cemas yang semakin kuat. Polisi pun menyadari ada sesuatu yang tidak wajar sedang berlangsung. Setelah pintu apartemen 503 terbuka dan polisi tidak menemukan tanda-tanda jelas keberadaan 3 gadis itu, suasana mendadak tegang. Rahmawati yang semula berharap adiknya hanya sedang pergi sebentar mulai menangis. Aparat kepolisian dari Polsek Tembalang segera mengamankan tempat kejadian. Setiap sudut kamar difoto, setiap benda diperiksa. Tim identifikasi menemukan hal-hal kecil yang tampak aneh. Sandal satu pasang ditinggalkan dekat pintu, dompet masih ada di meja, dan kunci motor milik Dewi tergeletak di rak sepatu. Seolah-olah ketiga gadis itu keluar dengan terburu-buru tanpa sempat membawa barang pribadi yang penting. Lebih jauh, salah seorang petugas menemukan buku catatan kecil di meja belajar Rina. Halaman terakhir berisi tulisan tangan berbunyi, "Malam ini kami ada janji di Simpang 5. Jangan lupa bawa kamera." Catatan itu bertanggal 27 Februari, sehari sebelum mereka hilang. Polisi segera menelusuri kemungkinan bahwa ketiga gadis itu berangkat untuk bertemu seseorang di kawasan Simpang 5. Untuk memastikan, aparat meminta rekaman CCTV apartemen terutama di lobi dan area parkir.
Dari rekaman terlihat jelas bahwa pada pukul 19.42 malam tanggal 27 Februari, 3 gadis tersebut turun lift bersama. Mereka terlihat rapi membawa tas kecil dan wajah mereka tampak ceria. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah sosok seorang pria tidak dikenal yang mengikuti mereka dari jarak sekitar 5 meter. Pria itu mengenakan jaket hitam, topi, dan masker. Wajahnya tidak jelas terekam, tetapi tubuhnya tinggi besar. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa ia masuk lift beberapa detik setelah ketiga gadis keluar, lalu mengarah ke arah yang sama menuju pintu depan apartemen. Polisi mulai menduga ada kemungkinan penculikan. Untuk memastikan, mereka memeriksa rekaman kamera jalan raya sekitar kawasan Simpang 5. Benar saja, pada pukul 20.10, sebuah mobil minibus berwarna hitam merek Toyota Avanza terekam berhenti di dekat trotoar. 3 gadis masuk ke mobil itu dengan tenang, seolah mereka memang sudah janjian dengan seseorang. Tidak lama kemudian, bayangan pria berjaket hitam masuk lewat pintu belakang. Mobil itu lalu meluncur pergi ke arah selatan. Identitas mobil menjadi kunci penyelidikan. Polisi menghubungi Samsat Jawa Tengah dan memeriksa ribuan data kendaraan dengan ciri serupa. Setelah 2 hari pencarian, ditemukan bahwa mobil tersebut terdaftar atas nama Wahyu Seno, warga asli Kabupaten Purbalingga, yang belakangan diketahui sering keluar masuk Semarang. Penyelidikan pun mengarah pada Wahyu. Dari informasi warga, ia dikenal pendiam, namun beberapa bulan terakhir terlihat sering membawa orang asing ke rumah kontrakannya di daerah Banyumanik. Aparat mendatangi kontrakan itu, tetapi rumah sudah kosong. Tetangga memberi keterangan bahwa Wahyu pergi 3 hari lalu dengan membawa banyak barang di dalam mobil. Sementara itu, tim forensik digital mencoba melacak ponsel korban, meski mati sinyal terakhir menunjukkan lokasi di daerah pinggiran Banyumas. Fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa Wahyu dan 3 gadis itu memang bergerak ke arah selatan Jawa Tengah. Pihak kepolisian segera meningkatkan status kasus menjadi dugaan penculikan dengan rencana terstruktur. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Dwi Hartanto mengumumkan kepada media bahwa pihaknya telah membentuk tim gabungan dengan Polda Jawa Tengah. Kami akan mengusut tuntas. 3 korban ini harus segera ditemukan hidup atau mati, tegasnya dalam konferensi pers. Berita hilangnya 3 gadis cantik Semarang menyebar luas di media sosial. Tagar 3 saudari hilang menjadi trending. Banyak netizen berspekulasi mulai dari perdagangan manusia, modus penipuan, hingga dugaan keterlibatan kelompok kriminal terorganisir. Rahmawati dan keluarga hanya bisa menunggu dengan hati gelisah. Mereka mengadakan doa bersama di rumah kontrakan sederhana, berharap adik-adik perempuan itu segera pulang dengan selamat. Namun firasat buruk terus menghantui. Setiap kali telepon berdering, Rahmawati berharap ada kabar dari polisi, meski seringkali hanya informasi perkembangan yang belum membawa titik terang. Di sisi lain, tim penyidik menemukan fakta baru yang mengejutkan. Dari rekam jejak digital, Wahyu ternyata memiliki koneksi dengan seorang pria bernama Heri Saputra, residivis kasus narkoba asal Cilacap. Heri pernah ditangkap karena kepemilikan obat-obatan terlarang, namun bebas bersyarat setahun sebelumnya. Dari catatan intelijen, ia dikenal licik, tenang, dan memiliki jaringan luas. Pola ini mulai terbentuk. Wahyu bertugas sebagai perekrut, mendekati korban dengan alasan pekerjaan atau hobi, sementara Heri berperan sebagai otak operasi. Pertanyaannya, untuk tujuan apa 3 gadis itu diculik? Minggu demi minggu, kasus semakin mengarah ke skenario yang mengerikan. Polisi menemukan jejak kendaraan Wahyu di SPBU wilayah Banyumas. CCTV SPBU menangkap wajahnya samar-samar saat mengisi bensin dengan 3 penumpang perempuan di kursi belakang yang tampak lemas, kepala mereka bersandar di jendela. Adegan itu membuat penyidik merinding. Apakah mereka masih hidup saat itu, ataukah sudah dibius? Pertanyaan ini menggantung memicu kejaran waktu bagi aparat yang berpacu menyelamatkan korban. Setelah rekaman CCTV SPBU Banyumas berhasil diperoleh, penyidik mulai memetakan rute perjalanan mobil Toyota Avanza hitam yang digunakan Wahyu Seno. Dari data kamera tilang elektronik ETLE, mobil tersebut terdeteksi melewati jalur selatan Jawa Tengah menuju Kabupaten Purbalingga pada malam yang sama. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa 3 gadis tersebut masih berada di dalam kendaraan hingga memasuki wilayah pedalaman. Polisi segera menyebarkan informasi kepada seluruh jajaran Polres di jalur tersebut, meminta masyarakat melaporkan jika melihat kendaraan serupa. Sementara itu, tim penyelidik melakukan pendalaman latar belakang Wahyu. Dari catatan kependudukan, Wahyu memang lahir dan besar di Purbalingga. Ia dikenal sebagai mantan sopir travel gelap yang sering mengantar penumpang lintas kota. Namun setelah bangkrut, ia dikabarkan bergaul dengan kelompok berbahaya di Cilacap, termasuk dengan Heri Saputra. Hubungan inilah yang kemudian membuka bab baru penyidikan. Polisi yang melakukan pengintaian di Purbalingga mendapati rumah orang tua Wahyu sudah lama kosong.
Tetangga memberi keterangan bahwa Wahyu jarang pulang, tetapi beberapa kali terlihat membawa mobil dengan nomor polisi yang sama ke daerah hutan Karangjambu, kawasan perbukitan sepi di Purbalingga bagian timur. Informasi ini langsung ditindaklanjuti. Tim gabungan menuju lokasi yang disebut warga. Jalanan tanah merah penuh batu licin membawa mereka masuk ke wilayah hutan lebat. Di sana mereka menemukan sebuah gubuk kecil kosong dengan bekas api unggun yang masih terlihat baru. Ada sisa botol plastik bungkus makanan cepat saji, serta bekas jarum suntik. Barang-barang tersebut segera diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Hasil awal mengejutkan, botol plastik mengandung sisa cairan ketamin obat bius kuat yang sering disalahgunakan. Jarum suntik juga menunjukkan adanya bekas darah yang DNA-nya identik dengan salah satu korban, Rina Lestari. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa ketiga gadis memang sempat dibawa ke hutan Karangjambu dan kemungkinan besar sudah menjadi korban kekerasan. Kabar penemuan ini sampai ke telinga keluarga. Rahmawati pingsan mendengarnya. Ia memohon agar polisi terus mencari hingga jasad adik-adiknya ditemukan meski dengan segala risiko pahit. Hari-hari berikutnya pencarian besar-besaran digelar. Polisi TNI hingga relawan SAR turun ke hutan Karangjambu. Mereka menyusuri setiap sudut, setiap lembah dan aliran sungai. Bau anyir sempat tercium di sebuah lembah sempit. Setelah seminggu pencarian, akhirnya ditemukan 3 tubuh manusia dalam kondisi mengenaskan, sebagian tertutup daun kering dan ranting. Identifikasi cepat menunjukkan bahwa itu memang jasad Ayu, Rina, dan Dewi. Ketiganya mengenakan pakaian terakhir yang sama seperti terlihat di CCTV apartemen. Tubuh mereka tampak pucat tanpa luka luar, berarti diduga kuat akibat overdosis bius. Namun pemeriksaan lanjutan menemukan adanya jejak kekerasan sebelum mereka tewas. Berita penemuan jenazah ini mengguncang seluruh masyarakat Jawa Tengah. Media nasional menyorotnya sebagai tragedi kriminal terbesar tahun itu. Warga Semarang menggelar doa bersama dan aksi menyalakan lilin di Simpang 5 sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan terakhir bagi 3 korban. Di sisi lain, pengejaran terhadap pelaku semakin diperketat. Polisi berhasil melacak sinyal ponsel Wahyu di wilayah Cilacap. Saat tim mendatangi rumah kontrakan Heri Saputra, ditemukan sejumlah barang bukti kamera milik korban, beberapa pakaian perempuan, serta catatan transaksi mencurigakan. Catatan itu berisi daftar nama dan angka uang diduga kuat sebagai bagian dari jaringan perdagangan manusia. Pemeriksaan digital juga mengungkap bahwa sehari setelah korban hilang, Heri menghubungi seorang pria di Jakarta melalui aplikasi terenkripsi. Isi pesannya, 3 barang sudah siap, besok kita kirim. Temuan ini menegaskan bahwa motif kejahatan bukan sekadar dendam pribadi, melainkan bagian dari bisnis gelap yang terencana rapi. Heri diduga otak dari operasi ini, sementara Wahyu hanyalah eksekutor lapangan. Pada 15 Maret, tim gabungan akhirnya berhasil menangkap Wahyu di terminal bus Cilacap saat ia berusaha kabur ke Jakarta. Dari interogasi awal, Wahyu mengakui perannya menjemput dan mengantarkan korban ke Heri. Ia berdalih tidak berniat membunuh, hanya mengikuti instruksi. Namun keterangan itu tak menyelamatkannya. Polisi menahannya sebagai tersangka utama bersama Heri. Heri sendiri berhasil ditangkap seminggu kemudian setelah baku kejar dramatis di Jalan Raya Kroya. Polisi menghadang mobilnya dengan kendaraan taktis, memaksanya menyerah. Dalam mobil ditemukan sisa obat bius borgol dan kamera digital yang masih menyimpan foto korban dalam keadaan tak berdaya. Dengan tertangkapnya 2 tokoh kunci ini, penyidik yakin telah membuka tabir gelap kasus mengerikan tersebut. Namun perjalanan hukum masih panjang, karena bukti harus diperkuat melalui rekonstruksi dan persidangan. Rahmawati dan keluarga korban hanya bisa menangis pasrah ketika melihat wajah para tersangka ditayangkan di televisi. Mereka tersenyum saat mengantar adik-adikku pergi. Ternyata mereka malah menyeretnya ke kematian, ujar Rahmawati lirih. Masyarakat menunggu dengan penuh emosi. Semua ingin tahu apa alasan sebenarnya. Apa yang membuat manusia tega mengorbankan 3 gadis muda demi kepentingan busuk? Pertanyaan itu akan mulai terjawab di bagian berikutnya ketika pengadilan menggelar sidang perdana dan menghadirkan bukti-bukti mengejutkan. Setelah penangkapan Wahyu Seno dan Heri Saputra, publik menantikan langkah selanjutnya dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Kasus ini sudah menyedot perhatian nasional sehingga setiap perkembangan selalu menjadi tajuk utama berita televisi dan media daring. Pada awal April 2015, Kejaksaan Negeri Purbalingga resmi menerima berkas perkara dari penyidik kepolisian. Jaksa Penuntut Umum JPU menyatakan bahwa bukti yang dikumpulkan cukup untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Kedua tersangka didakwa dengan pasal berlapis penculikan perdagangan manusia serta pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya tidak main-main, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelum persidangan dimulai, aparat kepolisian menggelar rekonstruksi guna memperkuat kronologi.
Lokasi pertama yang dipilih adalah apartemen Bukit Semarang Baru, tempat ketiga korban terakhir kali terlihat. Dalam rekonstruksi yang disaksikan oleh penyidik jaksa dan wartawan, Wahyu memperagakan bagaimana ia menjemput para korban di lobi apartemen, meyakinkan mereka untuk ikut ke Simpang 5 dengan alasan ada pekerjaan sampingan. Adegan berikutnya dipindahkan ke Simpang 5, di mana mobil Avanza hitam berhenti dan ketiga korban masuk tanpa curiga. Heri kemudian memperagakan posisinya duduk di kursi belakang diam-diam menyiapkan suntikan berisi cairan ketamin. Saya hanya ikuti perintah, tidak tahu kalau akhirnya mereka akan mati, ucapnya datar membuat banyak orang yang hadir geram. Rekonstruksi berlanjut di SPBU Banyumas, lalu menuju gubuk di hutan Karang Jambu. Di sana suasana menjadi hening mencekam. Polisi menghadirkan boneka sebagai pengganti korban untuk memperlihatkan bagaimana para gadis itu dibaringkan di lantai gubuk setelah dibius. Dalam adegan yang diperagakan terlihat bahwa mereka masih bernapas ketika dibawa masuk, namun tidak lama kemudian tubuh mereka melemah. Ketika penyidik menanyakan motif, Heri menjawab, mereka rencananya akan dikirim ke luar Jawa untuk dijual, tapi dosis bius terlalu tinggi, jadi mereka tidak bertahan. Pengakuan dingin itu membuat para saksi termasuk keluarga korban menangis histeris. Sidang perdana kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Purbalingga pada 20 Mei 2015. Ruang sidang dipenuhi wartawan, aktivis, dan masyarakat umum. Puluhan aparat keamanan disiagakan karena dikhawatirkan terjadi amukan massa. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan setebal 87 halaman. Intinya, Wahyu didakwa sebagai perekrut yang menjerat korban dengan tipu daya, sedangkan Heri sebagai otak yang mengatur jalannya operasi. Mereka dianggap melakukan kejahatan terorganisir dengan tujuan eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Para terdakwa tidak hanya menculik dan memperdagangkan, tetapi juga dengan sengaja memberikan zat berbahaya yang mengakibatkan kematian 3 korban. Oleh karena itu, perbuatan mereka masuk kategori pembunuhan berencana, tegas JPU. Saat mendengar dakwaan, Wahyu menundukkan kepala sementara Heri tampak tenang dan sesekali tersenyum sinis. Ekspresi itu membuat keluarga korban berteriak marah dari bangku pengunjung. Hakim ketua harus mengetuk palu berulang kali untuk menenangkan suasana. Pengacara kedua terdakwa mencoba membela dengan alasan klien mereka tidak berniat membunuh. Kematian korban adalah akibat kelalaian, bukan niat jahat. Klien kami hanya mengikuti instruksi pihak lain yang hingga kini belum terungkap, ujar salah satu penasihat hukum. Namun pernyataan itu langsung ditolak oleh jaksa yang menegaskan bahwa bukti menunjukkan keterlibatan aktif keduanya dalam merencanakan dan mengeksekusi aksi. Sidang kemudian menghadirkan saksi-saksi. Petugas apartemen bersaksi bahwa Wahyu sering terlihat datang menjemput para korban dengan alasan mengajak bekerja paruh waktu. Seorang sopir ojek online juga memberikan kesaksian bahwa ia pernah diminta Wahyu mencari alamat pengiriman paket misterius berisi kamera dan laptop. Saksi kunci adalah seorang tetangga kontrakan Heri di Cilacap. Ia mengaku sering melihat perempuan asing dibawa masuk ke rumah Heri dalam kondisi lemas. Saya tidak berani lapor karena takut. Orang itu keras kalau marah, suka mengancam, ucap saksi dengan suara bergetar. Selain saksi, barang bukti juga diperlihatkan di ruang sidang, pakaian korban, kamera digital, serta catatan transaksi. Ketika foto-foto korban dalam keadaan tak berdaya ditampilkan di layar ruang sidang, mendadak hening. Air mata keluarga korban kembali mengalir. Beberapa orang menutup wajah tak kuasa menahan perasaan ngeri. Kasus ini mendapat perhatian serius dari aktivis hak perempuan dan anak. Mereka menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ini bukan hanya soal 3 korban, tapi juga tentang keselamatan ribuan perempuan Indonesia yang terancam oleh jaringan perdagangan manusia. Jika pelaku tidak dihukum, maksimal keadilan tidak akan pernah ada, ujar seorang aktivis dari LBH Semarang. Media massa terus menyoroti perkembangan persidangan. Setiap kali sidang digelar, berita langsung memenuhi halaman utama. Netizen menuliskan ribuan komentar di media sosial, sebagian besar mendesak hukuman mati bagi pelaku. Rahmawati yang hadir di setiap sidang mengaku kelelahan. Saya hanya ingin adik-adik saya tenang di alam sana. Saya ingin pelaku menerima balasan setimpal, katanya lirih sambil menatap foto 3 saudarinya yang selalu dibawa ke ruang sidang. Bagian rekonstruksi dan awal sidang ini hanya menjadi awal dari perjalanan panjang pengadilan. Publik menanti dengan tegang apakah hakim akan menjatuhkan hukuman mati ataukah kedua terdakwa masih bisa lolos dengan alasan kelalaian. Semua pertanyaan itu akan terjawab pada persidangan berikutnya, di mana jaksa menghadirkan ahli forensik dan psikolog kriminal untuk mengungkap kejiwaan para pelaku serta detail mengerikan yang belum pernah terungkap. Persidangan kasus Wahyu Seno dan Heri Saputra semakin memasuki babak menegangkan. Setelah serangkaian saksi fakta dihadirkan, kini giliran saksi ahli yang memberikan kesaksian.
Kehadiran mereka dianggap krusial karena akan memperkuat konstruksi hukum serta membongkar tabir gelap bagaimana para korban meninggal dunia. Kesaksian ahli forensik ahli pertama yang dipanggil adalah Dr. Satrio Nugroho, seorang forensik senior dari RS Bayangkara Semarang. Dengan jas putih dan suara tenang ia memaparkan hasil autopsi 3 korban. Menurutnya tidak ditemukan luka tusuk tembak maupun kekerasan tumpul berat yang bisa menyebabkan kematian, namun ditemukan bekas suntikan di lengan korban. Hasil laboratorium menunjukkan adanya kadar ketamin yang sangat tinggi dalam darah korban. Dosisnya melebihi batas medis dan cukup untuk menghentikan fungsi pernapasan dalam hitungan menit, jelas Dr. Satrio. Ia menambahkan tanda-tanda tubuh korban menunjukkan bahwa mereka masih hidup ketika bius disuntikkan. Ada respons biologis tubuh yang jelas. Jadi kematian mereka bukan kebetulan melainkan akibat langsung dari tindakan penyuntikan yang disengaja, tegasnya. Pernyataan ini menimbulkan kegemparan di ruang sidang. Keluarga korban menangis sementara Heri hanya menatap kosong ke arah hakim seolah tidak peduli. Jaksa penuntut umum segera menegaskan bahwa kesaksian ahli forensik membuktikan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini. Kesaksian ahli psikolog kriminal. Setelah itu giliran ahli psikologi kriminal Profesor Dian Kusumawardani dari Universitas Diponegoro. Beliau diminta untuk menganalisis profil kepribadian terdakwa. Profesor Dian memaparkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dan rekam jejak perilaku Wahyu menunjukkan tanda-tanda pribadi dependen. Ia mudah dipengaruhi, cenderung mengikuti figur yang dianggap lebih dominan. Sementara itu Heri menampilkan karakteristik yang lebih mengkhawatirkan. Heri Saputra menunjukkan ciri-ciri psikopat, tidak memiliki empati manipulatif, serta menikmati kekuasaan atas orang lain. Ekspresinya yang datar saat menceritakan peristiwa tragis ini adalah indikator kuat adanya gangguan kepribadian antisosial, jelas Profesor Dian. Ia menambahkan dalam kasus perdagangan manusia seringkali ada 2 tipe pelaku perekrut, yang manipulatif dan otak kejahatan yang dingin. Dalam hal ini Wahyu berperan sebagai perekrut, sementara Heri jelas merupakan pengendali. Yang lebih mengerikan dari keterangan Heri, ia tidak merasa bersalah. Baginya para korban hanyalah barang yang memiliki nilai ekonomi. Itu sebabnya ia tenang-tenang saja saat mendengar korban meninggal, lanjutnya. Keterangan ini membuat suasana ruang sidang semakin tegang. Hakim ketua sempat meminta pengunjung menjaga ketertiban karena banyak yang menangis dan marah. Dampak psikologis bagi keluarga. Selain menganalisis pelaku, Profesor Dian juga menjelaskan dampak psikologis yang ditanggung keluarga korban. Menurutnya, trauma yang dialami tidak hanya pada Rahmawati sebagai kakak, tetapi juga masyarakat sekitar. Ketika sebuah keluarga kehilangan 3 anggota sekaligus karena kekerasan, luka batin itu sulit disembuhkan. Mereka mengalami kesedihan mendalam, rasa bersalah karena tidak mampu melindungi, serta trauma berkepanjangan yang bisa mengganggu kesehatan mental, jelasnya. Pernyataan itu membuat Rahmawati terisak. Ia menundukkan wajah, menggenggam erat foto 3 adiknya, seakan ingin memberi kekuatan terakhir. Kontradiksi dari pihak pembela pengacara terdakwa mencoba membantah dengan menghadirkan argumen bahwa suntikan diberikan hanya untuk membuat korban pingsan, bukan untuk membunuh. Namun Dr. Satrio segera menanggapi, tidak mungkin seorang awam tidak tahu bahwa dosis sebanyak itu berbahaya. Jumlah yang kami temukan adalah 10 kali lipat dosis medis. Sementara Profesor Dian juga menolak argumen pembela yang menyebut Heri hanya khilaf. Khilaf biasanya disertai rasa penyesalan. Dalam wawancara kami tidak ada sedikit pun penyesalan pada diri terdakwa. Ia bahkan merasa bangga karena berhasil mengendalikan situasi, ujarnya. Kontradiksi ini semakin menegaskan posisi terdakwa di mata hukum. Jaksa kemudian mempertegas bahwa kedua pelaku bertindak sadar, terencana, dan berorientasi keuntungan sehingga unsur pembunuhan berencana terpenuhi. Reaksi publik. Di luar pengadilan, massa berkumpul membawa poster bertuliskan hukum mati pelaku dan keadilan untuk 3 saudari. Suasana panas, polisi harus memasang barikade untuk mencegah kericuhan. Media melaporkan bahwa kasus ini sudah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kejahatan perdagangan manusia. Aktivis perempuan dari berbagai daerah datang memberi dukungan kepada keluarga korban. Mereka menuntut pemerintah lebih serius memberantas jaringan kriminal serupa dengan pengawasan ketat di apartemen, terminal, dan jalur transportasi. Ketegangan menjelang putusan. Dengan kesaksian saksi ahli ini, jalannya persidangan semakin mengerucut. Semua bukti dan analisis mengarah pada kesimpulan bahwa Wahyu dan Heri memang bersalah secara penuh. Namun publik masih menunggu apakah majelis hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal. Sidang ditunda dan dijadwalkan kembali dengan agenda pembacaan tuntutan. Jaksa memastikan akan menuntut hukuman mati. Keluarga korban pun berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Namun di balik itu semua ada ketegangan tersendiri. Bisik-bisik menyebut bahwa jaringan perdagangan manusia tempat Heri bernaung masih berkeliaran di luar sana.
Apakah mereka akan mencoba menghalangi jalannya persidangan atau bahkan membalas dendam? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat publik menanti dengan cemas sidang berikutnya, di mana tuntutan resmi akan dibacakan dan nasib para terdakwa mulai ditentukan. Sidang kasus pembunuhan 3 gadis Semarang memasuki tahap krusial pada awal Juli 2015. Ruang sidang Pengadilan Negeri Purbalingga kembali dipenuhi pengunjung. Wartawan, aktivis mahasiswa, hingga masyarakat biasa berdesakan untuk menyaksikan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ketika sidang dibuka oleh hakim, ketua suasana hening penuh ketegangan. Jaksa Utama Bapak R. Surya Pranata berdiri dan mulai membacakan tuntutannya. Suara tegasnya menggema di ruangan. Berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, barang bukti, serta kesaksian ahli, kami menilai bahwa terdakwa Wahyu Seno dan Heri Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penculikan perdagangan manusia serta pembunuhan berencana. Oleh karena itu, demi rasa keadilan, kami menuntut kedua terdakwa dengan hukuman mati. Kalimat terakhir itu disambut riuh rendah. Sebagian pengunjung bersorak, sebagian lain menangis haru. Rahmawati, kakak korban, spontan memeluk ibunya yang hadir di kursi depan. Tangisnya pecah, namun kali ini bercampur dengan rasa lega, karena keadilan mulai tampak nyata. Jaksa kemudian menambahkan perbuatan terdakwa bukan hanya merenggut nyawa 3 gadis muda yang tak berdosa, tetapi juga telah menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Tidak ada alasan pemaaf, hukuman mati adalah satu-satunya bentuk keadilan yang setimpal. Sikap para terdakwa. Wahyu tampak pucat mendengar tuntutan itu. Ia menunduk, bibirnya bergetar, namun tak sepatah kata pun keluar. Sebaliknya, Heri tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. Ekspresinya menimbulkan desisan marah dari bangku pengunjung. Seorang pria yang tak bisa menahan emosi berteriak, "Kamu iblis, hukum mati pantas untukmu." Polisi segera menenangkan suasana agar sidang tetap kondusif. Ketika hakim memberi kesempatan terdakwa menanggapi tuntutan, Wahyu hanya berkata lirih, "Saya menyesal, saya hanya ikut-ikutan. Tolong ringankan hukuman saya." Namun Heri dengan suara datar menantang, "Kalau memang harus mati, biarlah. Dunia ini memang bukan untuk orang lemah." Kata-kata itu membuat suasana sidang semakin panas. Reaksi keluarga korban. Di luar gedung pengadilan, ratusan orang sudah menunggu. Saat berita tuntutan mati tersebar, massa bersorak sambil mengangkat poster bertuliskan "Keadilan tercapai dan hukum mati pelaku." Rahmawati keluar dari ruang sidang dengan wajah penuh air mata dikerumuni wartawan. Ia berkata singkat, "Saya tidak akan pernah bisa memaafkan mereka. Tapi mendengar tuntutan mati, saya merasa adik-adik saya akhirnya mendapatkan keadilan." Sang ibu meski tubuh renta mengangkat tangan ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, terimalah anak-anak saya di sisimu dan beri hukuman setimpal pada mereka yang tega menghabisi nyawa." Ucapannya mengguncang hati banyak orang yang hadir. Suara aktivis dan publik, aktivis perempuan dari berbagai organisasi menyambut tuntutan jaksa dengan penuh dukungan. Mereka menyebut putusan ini bisa menjadi momentum besar dalam memberantas jaringan perdagangan manusia di Indonesia. Kita tidak boleh berhenti pada 2 terdakwa ini. Jaringan yang lebih besar masih berkeliaran. Negara harus serius membongkar semuanya, kata Siti Marlina, aktivis dari Koalisi Anti Perdagangan Perempuan dan Anak. Media nasional menyoroti tuntutan mati sebagai langkah tegas negara melawan kejahatan kemanusiaan. Netizen membanjiri media sosial dengan tagar "Hukum mati Heri Wahyu", menjadikannya trending topik di Twitter selama beberapa hari. Namun, sebagian kecil aktivis HAM menyoroti tuntutan mati sebagai bentuk penghukuman yang dianggap melanggar hak hidup. Mereka menyarankan agar hukuman seumur hidup tanpa remisi lebih tepat. Meski demikian, mayoritas publik tampak mendukung tuntutan jaksa. Ketegangan menjelang putusan. Setelah pembacaan tuntutan hakim, ketua menunda sidang dan menetapkan agenda putusan akhir 2 minggu kemudian. Penundaan ini menambah ketegangan. Masyarakat terus berspekulasi apakah majelis hakim akan sejalan dengan tuntutan jaksa, ataukah memilih hukuman lain. Sementara itu, isu beredar bahwa jaringan perdagangan manusia tempat Heri bernaung masih beroperasi diam-diam. Polisi meningkatkan pengamanan terhadap keluarga korban karena dikhawatirkan ada upaya intimidasi. Rahmawati mengaku mulai sering menerima telepon misterius tanpa suara. Ia merasa diawasi, tetapi tetap bersikeras menghadiri setiap sidang demi menuntut keadilan. "Saya tidak takut, saya hanya ingin adik-adik saya tenang," ujarnya tegar. Harapan publik menjelang sidang putusan. Harapan publik menguat agar hukuman mati benar-benar dijatuhkan. Banyak yang percaya jika hakim memilih hukuman lebih ringan, akan muncul gejolak besar di masyarakat. Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini soal harga diri bangsa, soal keamanan perempuan kita.
Kalau pelaku sekejam ini bisa lolos, maka tidak ada lagi rasa aman, ujar seorang mahasiswa yang ikut aksi solidaritas di depan pengadilan. Sidang tuntutan berakhir dengan satu kesimpulan: keadilan kini berada di ujung pintu, tinggal menunggu apakah hakim akan mengetuk palu dengan putusan maksimal. Masyarakat menahan napas, keluarga korban berdoa tanpa henti, dan publik menanti hari bersejarah itu. Apapun keputusan majelis hakim nanti, satu hal jelas: tragedi 3 gadis Semarang ini telah meninggalkan luka yang tak akan pernah hilang dari ingatan bangsa. Tanggal 23 Juli 2015 menjadi hari yang paling ditunggu. Sejak pagi ratusan orang sudah memadati halaman Pengadilan Negeri Purbalingga. Barikade polisi dipasang, kendaraan taktis disiagakan. Semua tahu sidang putusan terhadap Wahyu Seno dan Heri Saputra bukan hanya perkara hukum, melainkan juga ujian moral bagi bangsa. Suasana menjelang putusan, ruang sidang penuh sesak. Di deretan depan, Rahmawati duduk bersama ibunya menggenggam foto 3 saudarinya yang berpakaian putih bersih. Tangis sudah tumpah sebelum sidang dimulai. Wartawan sibuk menyalakan kamera menunggu momen bersejarah. Hakim Ketua Bapak Adi Prasetyo memasuki ruangan dengan wajah serius. Ketukan palu terdengar keras menandai dimulainya sidang pembacaan putusan. Semua orang menahan napas. Pertimbangan hakim. Dalam pembukaan, hakim membacakan berbagai pertimbangan hukum. Ia menyebut bahwa fakta persidangan menunjukkan adanya perencanaan matang, perekrutan sistematis, serta penggunaan zat berbahaya yang menyebabkan kematian korban. Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang merenggut masa depan 3 gadis muda, menghancurkan keluarga, serta menimbulkan keresahan masyarakat luas, ujar hakim. Hakim juga menyinggung ekspresi dingin Heri selama persidangan sebagai indikasi minimnya penyesalan. Sedangkan Wahyu meski mengaku menyesal tetap terlibat aktif dalam menjebak korban. Putusan untuk Wahyu Seno, hakim kemudian membacakan putusan untuk Wahyu terlebih dahulu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Seno dengan hukuman penjara seumur hidup. Keputusan ini menimbulkan reaksi campur aduk. Ada yang berteriak kecewa karena berharap hukuman mati, namun sebagian lainnya merasa lega. Karena hukuman seumur hidup berarti Wahyu tidak akan pernah merasakan kebebasan lagi. Rahmawati meneteskan air mata berbisik. Setidaknya dia tidak akan menyakiti gadis lain lagi. Putusan untuk Heri Saputra. Ketika giliran putusan Heri tiba, suasana semakin mencekam. Hakim berhenti sejenak lalu dengan suara lantang berkata, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Saputra dengan hukuman mati. Sekejap ruangan bergemuruh. Teriakan lega bercampur isak tangis memenuhi udara. Beberapa orang bersorak, sebagian lain menunduk khidmat. Rahmawati langsung sujud syukur, di lantai ibunya memeluknya erat. Heri sendiri hanya tersenyum tipis tanpa ekspresi takut. Saya sudah bilang dunia ini bukan untuk orang lemah, katanya lirih sebelum digiring keluar ruangan oleh petugas. Kalimat itu semakin menegaskan betapa dinginnya hati sang terdakwa. Reaksi publik di luar pengadilan, massa yang menunggu langsung bersorak ketika mendengar kabar putusan. Poster bertuliskan, keadilan tercapai, diangkat tinggi. Tagar putusan Heri mati langsung menduduki trending di media sosial. Sejumlah aktivis menyatakan puas dengan putusan hakim. Ini adalah kemenangan kecil bagi korban perdagangan manusia. Namun perjuangan masih panjang. Kita harus memastikan jaringan besar di balik kasus ini juga dibongkar, ujar Siti Marlina, aktivis perempuan yang sejak awal mengawal kasus. Namun ada juga suara yang lebih bijak dari kalangan akademisi hukum. Mereka menilai putusan ini mencerminkan keseimbangan: satu terdakwa dihukum mati, satu lagi penjara seumur hidup, sehingga ada pesan tegas sekaligus pembelajaran hukum kehidupan setelah putusan. Bagi keluarga korban, putusan ini memang membawa rasa lega, tetapi tidak serta-merta menghapus luka. Rahmawati berkata kepada wartawan, adik-adik saya tidak akan pernah kembali, tapi setidaknya hari ini saya bisa tidur dengan sedikit lebih tenang. Ia bertekad mendirikan sebuah yayasan kecil untuk membantu korban perdagangan manusia di Jawa Tengah. Saya tidak ingin ada keluarga lain yang mengalami penderitaan seperti kami, tambahnya. Di sisi lain, aparat kepolisian berjanji akan melanjutkan penyelidikan untuk membongkar jaringan perdagangan manusia yang lebih luas. Nama-nama yang disebut Heri dalam BAP mulai ditelusuri. Publik berharap tragedi ini menjadi momentum perubahan besar dalam perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Penutup kasus 3 gadis Semarang ini bukan hanya tragedi kriminal, tetapi juga cermin gelap tentang bagaimana kejahatan terorganisir bisa merenggut nyawa yang tak berdosa. Proses panjang penyelidikan, rekonstruksi, hingga persidangan menunjukkan betapa sulitnya mencari keadilan, namun pada akhirnya hukum berhasil ditegakkan. Kisah ini meninggalkan pesan bahwa di balik senyum manis seorang gadis, bisa saja ada mata jahat yang mengintai. Masyarakat harus lebih waspada, negara harus lebih sigap, dan keadilan harus selalu ditegakkan tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya suara palu hakim yang menjatuhkan hukuman mati bagi Heri Saputra menjadi simbol bahwa kejahatan sekejam apapun pasti akan berhadapan dengan keadilan. Dan meski 3 gadis itu sudah pergi, kisah mereka akan selalu dikenang sebagai pengingat bahwa hidup dan keselamatan manusia tak ternilai harganya.